Saya pernah ngisi di Kalimantan, pesertanya tidak segini. Insya Allah 2 kali dari peserta ini, jadi sekitar 500. Kemudian saya tantang, mohon maaf Bapak Ibu, tolong tunjuk jari. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Tidak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ini jumlahnya sekitar 500. Ini di Kalimantan ya, enggak di sini. Di sini enggak ada yang tunjuk jari. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang belum pernah berhubungan dengan riba? Enggak ada yang tunjuk jari. Saya turunkan sedikit. Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum pernah bersenggolan dengan riba? Tidak ada yang tunjuk jari. Artinya apa? Boleh dikatakan hampir semua yang hadir di Kalimantan itu pernah berhubungan dengan riba. Nah, kemudian saya katakan jangan-jangan sekarang kita ini hidup di masa seperti yang disebut oleh Rasul. Akan datang satu masa di mana umat Islam atau umat manusia itu semua terkena riba. Tidak ada yang tidak. Kalau di Jogja juga saya pernah. Malah dalam kesempatan saya ngisi ceramah tarawih di Masjid UGM. Mungkin ada yang pernah ketemu ketika saya ngisi. Walaupun cuma 15 menit, karena ceramah tarawih kan hanya 15 menit. Saya tantang juga di Masjid UGM. Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin yang sholat tarawih di UGM kan sekitar 1.000 orang. Siapa Bapak Ibu sekalian yang belum pernah makan riba? Tolong tunjuk jari. Ternyata Jogja juga sama. Sekarang yang hadir di sini. Berani menerima tantangan. Siapa yang bersih, belum pernah berhubungan dengan riba, tolong tunjuk jari. Alhamdulillah sama juga. Berarti masa ini sudah datang. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasul, akan datang satu masa di mana umat Islam nantinya itu akan terkena riba semuanya. Kalaupun mengaku tidak terkena riba, insya Allah itu masih terkena debu-debunya riba. Itu pertanyaan pertama. Kemudian saya tanya berikutnya. Kalau memang semuanya pernah terlibat dengan riba, pertanyaan berikutnya apa? Sudah tahu riba itu haram, kenapa masih melibatkan diri dalam riba? Kira-kira jawabnya apa? Itu di Kalimantan saya tanya juga. Sudah tahu riba itu haram? Tahu. Sudah tahu kalau riba itu haram, kenapa masih terlibat dengan riba? Tolong dijawab. Itu di Kalimantan saya tanya gitu. Ternyata semua diem. Kecuali yang duduk di depan itu ada yang ngomong. Ya, riba itu memang haram Pak, tapi haram-haram sedikit kan nggak apa-apa. Padahal kalau kita lanjutkan hadis kedua, Nabi bersabda yang kurang lebih maknanya, apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti penduduknya telah mengizinkan. Istilahnya orang Jawa, monggo silahkan, ya Allah, silahkan. Ini penduduknya sudah mempersilahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab dirinya. Ya Allah, silahkan turunkan azab kepada kami. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Ukurannya apa? 2. Kalau zina sudah merajalela, kira-kira kita bisa ngitung enggak? Di Indonesia saja, perzinaan itu terjadi berapa jam sekali? Ada yang pernah melakukan survei? Terus caranya nyurvei? Tapi sebenarnya bisa dengan pendekatan. Kalau ada yang polisi, insya Allah punya data. Data kepolisian itu menunjukkan pemerkosaan itu ada datanya. Ternyata pemerkosaan di Indonesia
itu kira-kira tiap 6 jam sekali. Berarti sehari ada wanita diperkosa itu 4 dalam sehari. Itu berarti yang dipaksa, yang diperkosa. Itu aja kata polisi, dari 4 yang diperkosa itu hanya 25% yang berani melapor. Berarti yang 75% tidak berani melapor. Berarti kan yang diperkosa bisa lebih banyak lagi. Itu yang diperkosa. Terus yang suka sama suka berapa detik sekali gitu. Itu fenomena. Misalnya, sekarang kita di mana? Di sebuah hotel. Misalnya kamar-kamar hotel itu mau cerita, kita dengerin saja. Kira-kira yang tidur tadi malam tuh ngelakoni apa saja gitu. Wah itu meriah itu insya Allah. Sampai mana tadi? Hafal. Saya aja lupa. Kalau bicara soal kamar, ternyata semuanya ingat. Itu artinya apa? Dari segi yang pertama, sebenarnya perbuatan zina itu sudah merajalela di negeri kita ini. Ternyata tidak hanya yang sembunyi-sembunyi. Kemarin itu yang vulgar itu juga nampak betul. Ketika Gang Doli itu mau ditutup itu. Ternyata saya kira kalau yang namanya Gang Doli ditutup itu pendukungnya banyak gitu. Ternyata mereka yang membela Gang Doli itu nggak malu-malu lagi, mereka siap pasang dada. Kita siap mati untuk membela Gang Doli gitu. Coba bayangin. Itu kan berarti sudah dia menyediakan diri untuk menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan, aku rapopo. Sudahlah, biarkan kami praktek di sini. Yang penting apa? Jangan ditutup Gang Doli. Aku rapopo. Memangnya neraka itu adem apa? Jadi sudah seakan-akan sudah tidak ada iman sama sekali. Itu dari segi perzinaan. Kemudian dari segi riba. Ternyata faktanya begitu. Terus terang saya mengisi acara semacam ini itu sudah kemana-mana. Dari Maroko sampai Maroke. Itu ternyata hampir sama kesimpulannya. Saya boleh tutup mata ya, mohon maaf ya. Setiap kita pegang siapa saja orang Islam. Saya walaupun cuma ngisi pengajian kecil-kecil, pengajian level RT, berhadapan dengan ibu-ibu. Selalu kalau saya tanya, apakah ibu-ibu tidak pernah berhubungan dengan riba? Kemudian yang lebih besar lagi, mungkin ngisi pengusaha-pengusaha, apakah tidak pernah berhubungan dengan riba? Hampir semuanya sudah kena. Ini kan sudah merajalela. Padahal kalau faktanya seperti itu, sebenarnya kita sudah mempersilahkan kepada Allah untuk mengazab kita. Nah oleh karena itu, malam hari ini itu kita perlu bersama-sama melihat secara mendalam. Kembali ke cerita Kalimantan tadi, karena ada yang menjawab, Pak, haram-haram sedikit kan nggak apa-apa. Kenapa ada yang menjawab mengambil riba itu haram-haram sedikit itu nggak apa-apa? Kira-kira penyebabnya apa? Saya yakin penyebabnya itu karena ustadz yang menyampaikan itu mengkorupsi dalam tanda petik ayatnya. Jadi ayat tentang riba itu biasanya dipotong. Dipotong apa? Cuma ini plus ini. Saya yakin semuanya hafal. Riba hukumnya apa? Haram. Dalilnya Al-Baqarah 275. Bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Oke, semuanya hafal kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu tidak ada masalah dengan ayat ini. Tapi gara-gara, mohon maaf ya, gara-gara ayatnya hanya dipotong wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kesimpulannya apa? Ya haram-haram sedikit nggak apa-apa lagi. Maka saya tantang waktu di Kalimantan itu. Bapak Ibu sekalian, berani enggak Al-Baqarah 275 ini kita baca semua isinya.
Berani. Wah, langsung jawab gitu. Saya ulangi, bagaimana kalau saya tawarkan Al-Baqarah 275 saya baca dari awal sampai akhir. Setuju? Setuju. Semangat. Kemudian saya tambah lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Baqarah 275 ini saya baca semuanya, kemudian saya jelaskan semuanya isinya, saya jamin, Bapak Ibu sekalian, nanti malam tidak bisa tidur. Kalau nanti malam ada yang bisa tidur, berarti imannya diragukan. Siap saya bacakan Al-Baqarah 275? Siap. Udah enggak semangat loh. Jadi enggak? Jadi. Baca awal sampai akhir selesai? Setuju? Setuju. Baca saja gampang kan? Oke, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selesai. Ada masalah? Tidak ada kan? Apa yang bikin nggak bisa tidur? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Cukup. Masalahnya ini kalau kita terjemahkan satu-satu. Oke, siap? Semuanya siap? Kita mulai kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Allazina ya'kulunar riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhus syaitanu minal mas. Kalau lihat terjemah memang tidak ada masalah. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Sepintas kalau kita lihat terjemahan nggak ada masalah kan? Orang-orang yang memakan riba atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Tapi kalau ayat ini dibaca seorang mufasir, pasti ada sesuatu yang aneh dari ayat ini. Dan biasanya mufasir kalau melihat ayat yang aneh, itu pasti akan menggali dengan penjelasan dari Rasul. Kalau kita cermati ayat ini, yang aneh kira-kira apa? Yang aneh itu ternyata kalimat ini, la yakumuna. Di mata seorang mufasir ini aneh. Kenapa ayat ini ada la yakumuna? Kenapa ini aneh? Coba kaitkan dengan awal ayat. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, la yakumuna, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Ada yang mufasir mengartikan minal mas itu seperti orang yang kena ayan. Pernah lihat orang kena ayan? Kejat-kejat gitu, jatuh. Mau berdiri jatuh. Kenapa ini aneh? Karena setiap hari kita melihat banyak orang makan riba, tapi jalannya gagah-gagah. Iya enggak? Mobilnya bagus-bagus, bisnisnya sukses, pakai jas, pakai dasi. Kenapa ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa? Aneh kan? Semakin banyak ribanya semakin gagah. Semakin banyak utangnya makin gagah. Makin banyak utangnya makin sukses. Tapi ayatnya mengatakan berdiri saja tidak bisa. Maka harus dicek. Maksud la yakumuna itu apa? Ternyata penjelasannya itu bisa kita dapatkan dari penjelasan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat apa makna la yakumuna. Ini kita lihat satu hadis ini rasanya sudah pengen muntah itu. Ini agak panjang hadisnya. Ini penjelasan dari Rasul tentang la yakumuna. Nabi bersabda, yang artinya kurang lebih, pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut, seperti rumah-rumah yang besar, dan telah doyong perut-perut mereka.
Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Jadi Rasul melihat ada orang yang perutnya membesar sebesar rumah. Kira-kira sebesar ruangan ini perutnya. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Berarti belum masuk neraka. Masih di alam barzah. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Wahai Rob kami, jangan sampai terjadi kiamat. Setiap hari mereka itu keluhannya gitu, jangan sampai terjadi kiamat, jangan sampai terjadi kiamat. Berarti masih di alam kubur. Masih di alam barzah. Belum masuk neraka, jangan khawatir. Ini baru pemanasan. Kemudian aku tanyakan kepada Jibril, aku Rasul ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu. Umat Islam. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kemudian Jibril mengatakan yang mereka itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Itulah tafsir dari ayat ini. Namanya tafsir bil ma'thur kan, dari penjelasan Rasul. Jadi kenapa ayatnya mengatakan layakumuna, para pemakan riba tidak dapat berdiri? Terjawab, ternyata besok perutnya itu diperbesar sebesar rumah sehingga berdiri aja nggak bisa. Mau jalan kayak suster ngesot gitu kira-kira gitu. Nggak bisa berdiri. Terus pengen tahu isinya? Isi perutnya kira-kira apa? Ada hadisnya. Ini isi perutnya kalau pengen tahu. Pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat, petir, dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Pengen tahu isi perutnya, kenapa membesar sebesar rumah? Ternyata isinya itu ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Ini baru awal ayat ya, untuk pemanasan. Waktu saya sampaikan ini di Kalimantan, saya melihat wajah ibu-ibu sudah mulai perpet. Sudah mulai pada nangis. Bapaknya saya lihat masih beringas-beringis. Masih kuat? Kita lanjutkan. Ini baru pemanasan, baru pembukaan. Kalau masih mengatakan bahwa riba itu dosa-dosa sedikit nggak apa-apa, kita tambahi dengan penjelasan dari Rasul. Apa kata Rasul? Yang artinya kurang lebih, 1 dirham yang didapatkan seseorang melalui riba. 1 dirham sekarang berapa? 70.000. 1 dirham yang diperoleh seseorang melalui riba, itu lebih besar tingkat dosanya di sisi Allah daripada 36 kali perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang. Sedang riba yang paling parah adalah riba yang berasal dari harta seorang muslim. Pernah berzina? Insya Allah nggak pernah. Pernah makan riba? Sering. 1 dirham saja, kira-kira 70.000. Itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Ini kalau saya ngomong di depan mahasiswa langsung ada yang nyelentuk. Mending berzina ya Pak. Dasar mahasiswa.
Terlalu kreatif. Maksudnya apa? Zina itu dosa besar. Zina itu termasuk dosa besar yang nanti akan dibalas dengan siksa yang sangat berat. Tetapi dibanding riba, 1 dirham saja, kata Rasul, kalau dia tahu bahwa itu riba kok dimakan, itu dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masih belum bergeming, tambahi lagi ya. Hadis yang sejenis. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang yang mengetahuinya, itu lebih berat ketimbang 36 kali perzinaan. Masih sama. Masih belum menakutkan, tambahi lagi. Siapa saja yang memakan 1 dirham dari hasil riba, dirinya sama dengan 30, kalau ini 33 ya, dirinya sama dengan 33 kali berbuat zina. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, termasuk harta riba, maka neraka itu lebih pantas untukmu. Gak usahlah bermimpi masuk surga. Kalau dagingnya itu tumbuh harta yang haram, dagingnya tumbuh banyak dari harta riba. Nah, hadis yang lebih kencang lagi, ini yang lebih neges lagi ya. Di dalam riba itu ada 99 pintu dosa. Di dalam riba itu ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan, pernah ngitung sampai 99, tapi dosa kabeh. Dosa. 99. Yang paling ringan, itu seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Berzina itu sudah dosa besar. Apalagi berzina dengan ibu kandungnya. Itu ternyata dosa yang paling rendah, dosa yang paling ringan dari 99 pintu dosa.